Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifatun Nabila. Di sini saya akan membahas sedikit hasil dari observasi saya pada sekolah SMP Al Amanah. Pertama kita langsung saja masuk kepada pembahasan sejarah singkat tentang SMP Al Amanah di sini. Tepat pada tanggal 25 November 1990, Bapak Kiai Haji TB Suhandi membangun Yayasan Pondok Pesantren. Nah, diresmikannya itu pada tanggal 8 Maret 1991 dengan ditandatangani oleh akte notaris ya. Oke. Unitnya itu ada PAUD, RA, SDI, SMP, SMK dan pondok pesantren. Sarana prasarananya di sini secara luas yaitu ada beberapa. Yang pertama, ruang kantor yayasan. Nah, kalau ruang kantor yayasan ini cuma satu ya kan, karena itu untuk pemilik yayasannya. Lanjut kayak ruang guru, ruang tata usaha itu di sini ada 55. Terus ruang belajar di sini ada 55 rombel ya. Ruang lab dan sarpras lainnya itu ada 7 ruangan dan aula ada 2 dalam satu yayasan itu maksudnya. Terus kamar mandi ada 18, terus musola 1, minimarket 3 unit dan kendaraan operasional itu ada 1 unit mobil elf. Kalau untuk jumlah siswa dan siswinya itu di bagian SMP yang saya observasi hanya ada 740 siswa atau siswi. Dengan jumlah guru 38 guru dan 10 karyawan. Lalu di sini saya akan bacakan visi misinya terlebih dahulu. Visinya itu menjadi lembaga yang memberikan pendidikan seimbang antara IMT-AKI dan IPTEK. Lalu misinya itu membekali siswa-siswi dengan ilmu dan ketakwaan serta berakhlakul karimah, menyiapkan siswa-siswi yang memiliki keunggulan dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang saya ambil. Oke. Yang pertama itu ada bagaimana realisasi anggaran pada SMP Al Amanah. Yang kedua, bagaimana kondisi pengelolaan keuangan pada SMP Al Amanah. Jadi di sini saya observasi mengambil 2 rumusan masalah yang tadi saya sebutkan. Oke, lanjut ya. Masuk kepada pembahasan saja. Untuk membahas tentang realisasi anggaran SMP Al Amanah, berdasarkan hasil saya berwawancara bersama Bapak Abdullah selaku bendahara di sana, beliau mengatakan bahwa dalam 1 tahun tentunya tidak semua perencanaan pengelolaan keuangan itu mulus ya. Dan enggak 100% juga perencanaan pengelolaan keuangan di sini itu berjalan dengan lancar. Nah, ada beberapa faktornya. Yang pertama itu akibat kondisi ekonomi dari para wali murid yang membuat kendala atau membuat hambatan proses pembayaran SPP pada sekolah SMP Al Amanah. Yang kedua itu dikarenakan beliau mengatakan karena banyaknya anak ya, jadi mungkin pengeluaran itu lebih double, jadi makanya banyak wali murid yang nunggak pada saat bayaran SPP di sekolah tersebut gitu. Lalu faktor ekonomi itu sebenarnya hal yang sangat sering dihadapi pada sekolah ya, dengan orang tuanya yang kurang mampu, mohon maaf, dan kadang juga ada orang tua yang telat bayar SPP dengan secara sengaja. Itu membuat penghambatan dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan pada sekolah SMP Al Amanah. Kalau dalam analisa saya pada saat wawancara di sekolah tersebut, yang saya tangkap dari beliau adalah Bapak Abdullah ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran di sekolah ini hanya mencapai 80% dari segi perencanaan sampai evaluasinya. Penilaiannya 80% terlaksananya. Lalu penyebab utamanya itu adalah mereka yang kesulitan ekonomi, orang tua mereka yang kesulitan ekonomi. Banyak orang tua yang belum mampu memenuhi kewajiban maksudnya SPP seperti
SPP pembayaran sekolahnya karena kesulitan ekonomi ini. Nah, hal ini memperlihatkan adanya keterbatasan pemasukan. Dari segi pemasukan sekolahnya itu, pembayarannya itu terhambat gitu. Jadi untuk mengalokasikan anggaran di situ nggak mencapai 100%, jadi hanya 80%. Oke, selanjutnya itu jumlah anak. Karena banyaknya jumlah anak itu jadi menghambat pengeluarannya itu double, jadi menghambat mereka untuk mengatur bagaimana semestinya pembayaran SPP itu harus berjalan gitu. Otomatis kan kalau banyak anak itu beban keluarganya itu lebih meningkat ya, lebih besar gitu. Makanya bisa menjadi penghambat tertundanya pembayaran itu seperti itu gitu. Nah, kalau dalam kondisi yang saya tangkap itu, ini sebenarnya mencerminkan bahwa adanya tantangan sistematik ya dalam pengelolaan keuangan sekolah ini, terutama terkait dengan ketergantungan pada kontribusi orang tua gitu. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kondisi pengelolaan keuangan pada SMP Al-Amanah. Berdasarkan hasil saya berwawancara bersama Bapak Abdullah selaku bendahara di sana, dia mengatakan walaupun ada kendala dari yang saya sebutkan sebelumnya, nah tetapi syukur alhamdulillah tahun ini di 2024 lebih baik pengelolaannya dari periode sebelumnya. Karena dari segi pengelolaannya itu kami belajar dari hal-hal sebelumnya. Hal ini berpengaruh sekali pada kondisi keuangan pada sekolah SMP Al-Amanah ini. Bisa dikatakan tahun ini itu stabil, alhamdulillahnya, dari segi pengelolaan keuangannya. Nah, jadi dalam kondisi keuangan di sana itu sekitar 80% juga bisa terlaksana. Di sini juga saya pada makalah sudah memberikan analisa yang saya tangkap dari Bapak Abdullah pada saat wawancara di sana. Jadi mungkin teman-teman bisa baca, dan di sini saya tidak mencantumkan lampiran atau foto, jadi saya tunjukkan di sini sebagai bukti ya, maksudnya sebagai bukti kalau saya itu melakukan wawancara. Oke, ini ada foto dari kelompok saya. Foto kelompok saya ini ada Mila sama Rijal, dan yang saya wawancarai itu Bapak Abdullah yang ini ngebrur ya. Ini Bapak Abdullah sebagai bendahara di sekolah SMP Al-Amanah. Jadi walaupun Al-Amanah Al-Batani ini luas, seperti ada RA, PAUD dan lain-lain yang tadi saya sebutkan, saya mengambil pada bagian SMP-nya aja. Dan di sini, dan yang saya ambil untuk jadi pembahasan itu hanya realisasi dan kondisinya saja, tidak lebih ke mendalam, karena saya juga sempat diperingatkan oleh Bapak Abdullah untuk tidak terlalu spesifik dalam menanyakan suatu hal perihal keuangan tersebut. Baik, dan mohon maaf bila banyak kekurangan dan kurang jelas mungkin dalam penyampaiannya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.